tahiyatan islamiyah, tahiyatan min ahlil jinan, wa tahiyatun fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahib-sahib aneh, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 24041070 Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam SD, SMP, SMA, dosen pengampu Ibu Ani Marlia MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketauladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ketauladanan? Ketauladanan ialah uswatun, yaitu perilaku atau contoh bagi kita untuk mengikuti apa yang kita sukai di kehidupan sehari-hari, atau orang atau figur bagi kita. Contohnya gini, uswatun hasanah. Kita ngikuti Nabi Muhammad nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab telah disebutkan bahwasannya yang terbaik menjadi suri tauladan ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik, yang hasanah. Itu Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatan pada tahun gajah atau 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Adapun nasab beliau yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Nawdar bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail ibni Khalil Ibrahim alaihissalam. Ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu nasabnya ketemu di Kilab. Nabi Muhammad SAW waktu kecil ia sangat disenangi banyak orang, dan ia mendapatkan julukan Al-Amin, jujur. Al-Amin dapat dipercaya, sidik, jujur, dimana pada saat itu orang-orang Quraisy sangat mempercayai Nabi Muhammad sampai-sampai Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Titipi orang belanja pada saat itu, Nabi Muhammad dititipi barang-barang oleh orang Quraisy, dan dia amanah, dan dia menjaganya dengan baik hati. Dan tabligh, Rasulullah tidak pernah menyembunyikan wahyu. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, beliau sampaikan meskipun sering menerima penolakan dari masyarakat tersebut. Dan Rasulullah SAW fatonah, cerdas dan bijaksana. Kecerdasan Nabi terlihat dalam cara dia menyelesaikan konflik, seperti kisah meletakkan Hajar Aswad, yang dimana antara kabilah itu hampir ricu dan menimbulkan konflik yang besar. Ketauladanan Nabi Muhammad dari segi akhlak nih, kita sangat mengikuti Nabi, yaitu Nabi sabar dan pemaaf. Salah satu akhlak yang menonjol dari Rasulullah adalah kesabarannya. Meski sering dihina, dilempari kotoran, bahkan disakiti, ia tidak pernah membalas dengan keburukan. Ketika masyarakat Taif menolak dakwah beliau dengan caci maki, melempar batu, Rasulullah tetap mendoakan kebaikannya untuk mereka. Inilah puncak kesabaran yang jarang dimiliki oleh manusia. Pada saat itu datanglah seorang malaikat melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah aku akan membalikan gunung ini dan aku hancurkan itu masyarakat Taif?" Apa kata Rasulullah? "La, jangan." Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia belum tahu kemungkinan anak cucu mereka yang menjadi ulama besar. Apa nyatanya? Terbukti
mengamalkan omongan Rasulullah SAW. Dan ini yang ketiga, kita patut contohi rendah hati meskipun berkuasa sebagai pemimpin negara. Rasulullah tetap hidup sederhana. Beliau menambal sendalnya sendiri, tidur di atas tikar kasur, dan menolak untuk diperlakukan secara berlebihan oleh para sahabat. Kerendahan hati ini menjadi tauladan besar bagi pemimpin zaman kini yang sering terjebak dalam kemewahan, apalagi zaman sekarang yang tidak mengikuti figur sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kasih sayang yang terhadap yang keempat ini, kasih sayang terhadap sesama dan makhluk hidup. Nabi sangat sayang sama umatnya, apalagi waktu dirinya hendak dicabut, dia ingat karena umati. Rasulullah dikenal sangat penyayang, bukan hanya kepada manusia tapi juga hewan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bagaimana beliau menegur sahabat yang mengambil anak burung dari induknya. Beliau bersabar agar dikembalikan karena setiap makhluk berhak mendapatkan kasih sayang. Apa yang dapat kita ambil dari ketauladanan Nabi dalam memimpin? Yang pertama, adil dalam memutuskan perkara. Yang kedua, musyawarah terbuka. Dan yang ketiga, pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Adapun keteladanan Rasulullah dalam ibadah, yang pertama, salat sebagai sumber ketenangan, doa dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan dalam garis sunnah. Selain ibadah wajib, Rasulullah juga melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat tahajud, puasa Senin Kemis, membaca Al-Quran. Ketekunan ini menjadi tauladan bagi umat agar tidak hanya mengajar kewajiban minimal, tetapi juga meningkat kualitas ibadah. Adapun ketauladanan sosial, Nabi Muhammad sangat mensupport sahabat-sahabatnya untuk bersedekah, berzakat, untuk fakir miskin. Dia sangat mendukung bersedekah dan zakat untuk fakir miskin. Dan yang kedua, Nabi Muhammad toleransi terhadap berbeda agama. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad kokoh dalam persahabatan, ukhuwah Islamiyah. Ini merupakan ketauladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad, yaitu dari segi satu saja, yaitu pemaaf. Ini pemaaf saja, pemaaf itu susah bagi kita untuk melakukannya, apalagi sabar, saling memberi. Cuman satu aja kita ikuti, yaitu pemaaf. Susah zaman sekarang, yang dimana hadis Nabi Muhammad SAW, innama lu'istu liutamimah makarima ahlak. Sungguhnya Nabi diutus untuk ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada saat itu, pada zaman jahiliyah itu kenapa disebut jahiliyah? Karena bukan orang Arab waktu itu bodoh, bukan. Mereka sangat pintar membuat syair. Dia bodoh dalam melakukan segala hal, karena dia tuh nggak punya agama. Dia menyembah berhala. Dari situlah Nabi Muhammad sangat marah lah. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW ialah sabar, pemaaf, saling memberi, menjaga persahabatan, tidak memutus silaturahmi. Itu yang penting dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin insanya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.